Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam 30 menit ke depan Himatalk akan menemani kalian nih. Jadi untuk kalian yang belum pernah mendengar Himatalk, dengan Himatalk ini saya ucapkan selamat datang di Himatalk. Oke, di sini saya ingin menjelaskan sedikit nih Himatalk apa sih. Jadi Himatalk itu suatu kegiatan yang menyalurkan atau memberikan informasi seputar isu-isu kesehatan. Nah, tujuannya itu untuk memperluas wawasan pengetahuan mahasiswa kesehatan masyarakat terkait isu-isu terkini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema tentang jaga pola makan seimbang saat kuliah hybrid. Oke, sebelum kita mulai Himatalk kali ini, kita perkenalan terlebih dahulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Anita, saya mahasiswa UHAMKA jurusan Kesehatan Masyarakat, dan saya juga pengurus Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat periode 2022-2023. Pada Himatalk kali ini kita menghadirkan narasumber yang benar-benar luar biasa banget nih, sangat aktif banget di kalangan mahasiswa sekitarnya, yaitu Kak Fahri. Kita akan berbincang ringan-ringan aja terkait tema yang kita bawakan di podcast kali ini. Halo, selamat siang Kak Fahri. Halo, selamat siang Anita. Bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Anita sendiri kabarnya? Alhamdulillah baik nih Kak. Apa sih Kak kegiatan yang Kakak lagi jalani nih? Kegiatan yang dijalanin selama di perkuliahan ini ya, kalau saya sih hanya organisasi aja ya. Sisanya ya kita sebagai mahasiswa ya ngelesain tugas aja gitu, ngelesain tugas sampai akhir gitu. Oke. Semester berapa Kak? Semester alhamdulillah sekarang masuk semester 6 gitu. Oke. Kita sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Fahri Ya, sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Himatalk kali ini ya Kak. Sama-sama. Oke, selanjutnya nih saya ingin berbincang-bincang ringan aja kepada Kak Fahri terkait tema yang sudah kita bawa ini Kak. Nah, dari Kak Fahri itu bagaimana sih Kak Fahri bisa menjaga pola makan yang sehat dan seimbang di saat keadaan melaksanakan kuliah hybrid seperti ini nih Kak? Oke, simple ya sebenarnya, karena saya juga nggak ngekos, rumah juga di Cibinong kan, jadi PP setiap hari. Kalau misalnya makan, sebenarnya saya kalau misalnya lagi di rumah tuh orang nggak suka makan terlalu banyak ya. Kalau di luar tuh malah suka makannya terlalu banyak ya. Paling kalau misalnya pengen jaga makan supaya kita tetap sehat ya, sekiranya makan yang memang makan yang seperlunya aja gitu. Kayak kalau misalnya kita pengen makan pinggir jalan ya jangan terlalu banyak buat makan pinggir jalan, contoh kayak mie ayam gitu. Cuman kita lebih ke makan makanan yang memang kayak ya kalau misalnya emang kepepet banget gitu kan, paling rendah-rendah ya kita ke warteg aja kayak gitu kan, makan yang sekiranya cukup aja, yang penting ada proteinnya, terus juga ada karbohidratnya gitu. Itu menurut saya sih udah cukup sih gitu, makan kayak gitu. Dan sisanya pun kalau misalnya di rumah ya makan ya alhamdulillah ya sehat-sehat aja sih gitu, dari orang tua gitu menyiapkan makanan gitu ya, makan kayak biasa nasi, ada sayurnya, terus juga jangan lupa makan buah, dan juga ada lauk proteinnya, entah itu dari daging sapi maupun daging ayam kayak gitu sih paling ya. Kemudian juga perhatikan juga sih makanan yang kita makan itu jangan sampai merugikan kita gitu kan. Itu sih, karena saya lihat juga dari kondisi saya yang mana saya pulang pergi kan Anita gitu, dari kampus ke rumah gitu. Jadi ya makan ya sekiranya kalau misalnya saya makan ya makan untuk kebutuhan gitu, untuk kebutuhan agar tidak sakit gitu, agar nutrisinya tercukupi, paling kayak gitu. Berarti sesuai dengan sepiring itu ya benar, isi piringku. Kan ya? kalau dulu kan kalau kita SD apa sih namanya 5 set pas sempurna ya gitu. Kalau sekarang kan isi piringku. Udah diganti gitu, ya. Diganti, benar. Berarti kakak kalau di rumah itu emang jarang makan ya? Maksudnya makannya nggak yang terlalu kayak di luar gitu ya kak? Enggak, kalau di rumah malah jarang gitu. Paling bisa sehari itu sekali gitu. Karena kalau misalnya kepengen banyak ya kayak manusia biasanya gitu, sehari ya 2 kali gitu kita. Tapi keseringan sekarang akhir-akhir ini tuh sehari sekali sih saya kalau makan di rumah gitu kan.
Berarti kalau sarapan pun jarang ya Kak ya? Kalau mau berangkat kuliah kayak Kalau mau pagi? berangkat kuliah justru malah sarapan saya iya. Oh, Sarapan iya gitu kan. Makan pagi itu pasti kalau saya selalu ya. Paling dimakan siangnya itu jarang. Enggak, malah nggak pernah kalau makan siang, malah makan malamnya ini. Makan malamnya ini tuh kadang saya malah yang seringnya gitu. Teman kadang-kadang juga jarang, tapi lebih sering banget tuh di pagi itu makannya sekali. Itu sih, karena nggak tahu ya kayak kerasa udah kenyang aja gitu perut. Itu sih paling. berarti ngemil-ngemil pun juga lebih banyak ya Kak gitu? Ngemil ya kadang juga ngepil juga suka gitu kan. Iya. Itu sih paling. Oke, lalu nih Kak, motivasi apa sih yang mendorong Kakak untuk mengatur pola makan yang seimbang saat kuliah hybrid? Soalnya kan di kuliah hybrid ini kan kita udah sering online, terus tiba-tiba offline kan jadi males, aktivitas juga pasti lebih berkurang juga ya Kak, karena udah keseringan online jadi males-malesan. Iya. Paling kalau dari motivasi nih ya motivasinya tuh ya diri sendiri sebenarnya, nggak ada dari motivasi orang lain gitu. Palingan ya kalau dorong yang bisa ngedorong ya diri saya sendiri kayak gitu kan. Menjaga pola makan yang sehat di dalam kita melaksanakan perkuliahan ini secara apa namanya hybrid kan gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya saya sehat ya itu buat saya sendiri gitu kan, karena saya rasain itu sakit itu sebenarnya nggak enak gitu, semua terganggu. Apalagi kan saya juga sekarang di organisasi kan gitu kan, pegang peranan penting juga. Rasanya tuh kalau misalnya kayak sakit gitu kan, sakit nggak bisa hadir gitu kalau misalnya ada kegiatan apapun di kampus, rasanya kayak gelisah aja gitu. Makanya motivasinya dari diri sendiri, karena ya udah sehat itu mahal gitu, lebih baik mencegah daripada mencoba sih kayak gitu. Betul banget sih, itu emang harus dari motivasi dan dorongan diri kita benar, ya Kak ya. dorongan diri sendiri. Kalau nggak dari diri kita sendiri, dari siapa lagi ya Kak? Benar. Hanya ada dua sih untuk diri kita yang bisa ngedorong kita jadi lebih baik, diri kita sama keluarga terdekat kita gitu. Gitu. Oke nih Kak, kan di kuliah hybrid ini kan butuh adaptasi lagi ya Kak ya? Benar. Adaptasinya sebenarnya pada saat di HIMA sih gitu kan. Di HIMA bertemu sama orang banyak dan tuh ngerasain tuh oh gini ya kalau misalnya nanti luring tuh kayak gini, luar jaringan tuh kayak gini, kita offline tuh kayak gini, interaksinya tuh seperti ini, teman-teman kamu seperti ini semua. Oh teman-teman Kesmas tuh kayak gini ya gitu, dominan tuh seperti kayak gini, seperti dominan tuh kayak banyak interaksinya gitu. Jadinya dari situ ya aku mencoba memahami karakteristiknya orang-orang di himpunan ini ya, nantinya pada saat nanti kuliah luring gitu kan atau hybrid itu nanti ya kita udah tinggal adaptasi aja gitu kan. Oh gini orang-orang kayak gini gitu kan. Sama justru malah pada saat kegiatan kuliah hybrid itu, pada saat offline malah ya memang kenalnya itu sama orang-orang yang udah di lembaga aja sih gitu kan. Terus sisanya itu yang orang-orang yang non lembaga ya itu kita nyambi kenalan gitu kan. Ya alhamdulillah ya sejauh ini adaptasi sih ya oke-oke aja gitu. Yang pertama sih emang dari niat dulu sama kemauan gitu. Itu sih ini paling kalau ada adaptasi seperti itu. Jadi ada campuran ikut organisasi juga ya Kak? Iya itu benefit sih sebenarnya. Itu kan karena kan orang kan mau ngikutin organisasi ya apa sih benefitnya gitu kan. Benefitnya tuh ya kita punya relasi ya, mungkin yang selama ini saya pikir ya relasi ya ini akhirnya yang saya bentuk sekarang ini, kenal sama teman-teman gitu kan. Akhirnya kita di lembaga pun kita saling mengenali semuanya gitu kan. Itu sih paling kalau adaptasi seperti itu. Jadi kita kenalnya pun nggak sama orang yang itu aja. Benar itu nih. Oke, terus nih yang kayak Kak, di kuliah hybrid ini kan berdampak kayak kakak nih ngelakuin kuliah hybrid. Nah dari pola makan itu kan pasti keganggu juga dong ya Kak ya. Kayak misalkan nih kakak di kuliah online pun di rumah pun pasti nggak terlalu makan banyak. Nah kalau di kuliah offline pasti kan kita melakukan aktivitas fisik kan. Nah itu kan pasti ada yang gampang lelah, ada yang cepat benar-benar capek. Nah itu kan pasti menguras energi dan membutuhkan makanan yang lebih banyak pastinya ya Kak ya. Nah itu dampaknya tuh kayak gimana ya Kak? Oke. Terlalu banyak aktivitas fisik pada saat kegiatan kuliah offline emang ya
saya akun sih emang bener-bener capek banget ya gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita pulang malam gitu kan, terlebih saya kan pulang pergi gitu dari Uangka gitu kan ke Kabupaten Cibinong gitu kan, Kabupaten Bogor saya gitu kan. Apalagi macet di jalan, udah capek di kuliah, capek otak, capek fisik lagi di jalan gitu kan. Iya, double gitu kan. Ya pertama ya pola makan ya tetap harus diatur ya. Kadang juga kalau kita udah makan tetap aja sih kalau lemes aja gitu. Lemes karena kan dilihat dari mood juga ya, kayak mood ngaruhin banget sih gitu kan. Walaupun kita udah makan banyak tapi moodnya kita ya lagi down banget, ya udah capek aja, itu capek mah capek gitu kan. Terus ya sejauh ini sih paling kalau misalnya dampaknya itu ya kayak sakit-sakitan, paling sakit-sakit biasa aja sih gitu, kayak gak enak badan. Sejauh ini ya alhamdulillah gitu kan. Paling banyak ya kalau misalnya sakit itu ya kayak paling demam sih gitu kan, demam karena kecapean gitu. Itu aja penyakitnya, demam, nggak enak badan, masuk angin kayak gitu. Itu terus yang kita, tapi tetap makan ya kayak misalnya mungkin di kuliah kan kita nggak bisa makan terlalu banyak yang kita mau ya, itu yang kita sehat-sehat gitu kan, makan sehat kan nggak begitu ya, paling ya makan nasi biasa gitu kan, entah itu lauknya bagaimana ya, pokoknya yang secukupnya kita aja makan kayak gitu kan. Tapi kan kita kayak nggak makan buah gitu ya, mana ada gitu kuliah anak mahasiswa, maksudnya kan ya makan buah juga nggak sempat pada saat kuliah gitu kan. Paling ya sama minumnya diatur aja sih gitu kan. Minum air putih itu menurut saya sih penting banget gitu kan. Itu buat ngejaga kestabilan tubuh gitu sih pada saat kuliah offline ini. Dan aktivitas yang udah saya jalankan ya contohnya sekarang gimana saya berangkat dari rumah ke sini menghadiri kegiatan ini pun ya itu kan butuh aktivitas ya gitu kan. Ya memang kalau dibilang capek mah capek nih gitu kan. Cuman ya karena udah terbiasa itulah yang menjadikan kita akhirnya capek ini ya kayak biasa-biasa aja gitu kan. Tapi tetap nutrisi juga harus kita jaga sih, itu sih paling. Oke, jadi kita meskipun kuliah hybrid ini terus aktivitas juga banyak yang berat juga, kita memang harus mengendalikan pola makan juga ya. Benar, harus mengendalikan pola makan. Mood yang nggak stabil itu harus ditambahin juga minum yang banyak, air putih, terus vitamin ya kan. Meskipun di perkuliahan ini tuh kan nggak semesti jajan buah doang ya. Nah, buah itu bisa dikonsumsi di saat di rumah. Benar. Yang penting mah kebutuhan kita yang sekarang tercukupi aja sih. Ini kalau menurut pandangan saya ya, pada pribadi saya pada saat kuliah kegiatan maupun kuliah offline ya itu aja sih yang saya jalani gitu. Alhamdulillah ya sekarang alhamdulillah sehat-sehat aja gitu. Kalau nggak sehat, kalaupun sakit ya paling ya tadi yang saya bilang, kalau nggak masuk angin, nggak enak badan ya sakit demam udah itu doang. Gitu sih. Imunnya harus dikuatin. Iya benar. Gitu. Oke nih Kak, selama kuliah hybrid ini, Kakak pernah gak sih ngalamin hambatan di saat hybrid terus sama organisasi? Hambatan? Iya. Kalau kegiatan organisasi terhambat karena kuliah hybrid, sejujurnya itu sebenarnya relatif ya kita ngejalaninnya ya. Karena kalau dibilang hambatan pun, kalau misalnya kita bilang hambatan tapi kita selesaikan dengan secara diri kita sendiri, niat kita sendiri pun ya itu nggak akan menjadi hambatan. Cuman kalau misalnya hambatan-hambatan yang benar-benar hambatan, kayak udah struggle banget nih, benar-benar udah kayak burnout banget, udah kayak stres banget, ya itu pernah gitu kan, pernah. Contohnya kayak tugas banyak, di saat tugas banyak tapi kita harus ngelaksanain keadaan organisasi kita yang mungkin tidak baik-baik aja, isi internalnya gitu kan, kita harus bisa bagi dua gitu kan. Akhirnya peran kita, manajemen diri kita di sini harus digunakan gitu kan. Gimana kita harus menstabilkan diri kita gitu kan. Nah, dari hambatan-hambatan itu tadi itu bisa kita ya maksimalkan. Ibaratnya adaptasinya tuh emang susah sih sebenarnya, adaptasinya susah, tapi kita bisa maksimalkan dengan apa? Dengan kebiasaan sih gitu kan, dengan manajemen diri kan. Mungkin saya juga ikut ini ya, latihan kepemimpinan gitu. Terus juga di IMM kan ikut DAD ya, ada tuh namanya materi manajemen diri, gimana caranya kita agar hambatan-hambatan itu bisa terselesaikan dengan baik gitu. Ya kita buat skala prioritas kita, mana yang harus kita laksanakan sekarang, mana yang kita bisa laksanakan nanti, mana yang kita bisa dilaksanakan oleh orang lain, untuk kita delegasikan orang lain buat menyelesaikan ini gitu kan. Contoh misalnya hari ini kan podcast, sekarang podcast saya harus datang gitu kan, terus ini merupakan hal utama karena dari jauh-jauh hari kalian menyiapkan ini semua, menyiapkan kantor dan juga surat undangan gitu kan.
Dan yang bisa diselesaikan nanti adalah apa? Tugas masih bisa nanti nih, sekiranya balik podcast kita bisa mengerjakan. Dan yang salah satunya misalnya yang saya harus delegasikan ini ke orang, contoh misalnya ketika ada kegiatan organisasi gitu kan, rapat, sorry gue nggak bisa hadir nih, lu bisa gantiin gue dulu gak gitu kan, nanti poin-poin apa aja pembahasannya bisa disampaikan ke gue. Jadi terstruktur nih gitu. Walaupun kita misalnya hambatan lain itu ya paling ya cuman ya kayak gitu aja sih, kayak tugas banyak dan kita harus jalanin organisasi gimana kita bisa stabilkan organisasi kita sama akademik kita gitu. Karena tetap walaupun kita di organisasi juga di saat kuliah hybrid ini ya tetap satu gitu kan, tujuan orang tua lulus tepat waktu itu yang harus dilaksanain sebenarnya. Itu sih. Oke, yang penting tuh kayak kita bisa ngatur waktu aja. Benar. Kita ngatur waktu, bagi yang prioritas yang mana dulu kita lakuin ya kayak. Iya, gitu sih nih. Oke nih Kak, kalau di kuliah hybrid ini ya Kak, sebenarnya menurut Kakak tuh ada gak sih hubungannya dengan penyakit MAH? Karena kan dari kuliah hybrid ini kan pasti banyak orang yang pola makannya tuh nggak teratur Kak. Banyak jajannya sembarangan juga, terus mungkin minumnya tuh juga yang berrasa-rasa kayak jarang minum air putih dan buah, vitamin. Itu gimana Kak menurut Kakak? Apakah ada dampak penyakit MAH ya? Iya. Sejujurnya ini bukannya saya sombong atau gimana ya, sebenarnya saya sakit MAH tuh jarang gitu kan. Paling kalau misal kayak perut perih gitu kan, MAH itu kan sebenarnya gara-gara asam lambung kita naik ya, atau misalkan bahasa ilmiahnya kan GERD ya kan. Itu sebenarnya kalau misalnya penyakit MAH, sebenarnya lambung itu otak kedua kita tahu. Karena kalau kita stres tuh pasti lambung kita sakit, MAH gitu. Ini maksudnya apa, berdasarkan emang saya sendiri ya. Saya pernah gitu ketika saya ingin mengadakan kegiatan yang emang sekiranya itu saya belum siap dan saya stres gitu kan, maksudnya tuh pikiran saya keganggu, akhirnya asam lambung saya naik gitu kan. Itu bisa menjadi salah satu faktornya. Dan hubungannya kuliah hybrid ini dengan MAH ini tuh bisa aja terjadi sebenarnya ketika kita lagi stres banget gitu kan, hektik banget, burnout, banyak banget tugas-tugas yang harus kita selesaikan sesuai deadline, apalagi ditambah dengan sibuknya di luar akademik gitu kan, entah organisasi ataupun kerjaannya gitu kan, kerjaan kita kerja gitu kan. Itu kalau misalnya emang nggak bisa manage dengan baik, itu bisa kita terkena penyakit MAH. Banyak faktornya, yaitu contohnya telat makan. Itu bahaya banget sih menurut saya, telat makan. Terus yang kedua, ketika pikiran banyak, kita stres dan kita nggak bisa ngerasain handle-nya, MAH kita juga kambuh gitu kan. Dan itu aja pokoknya dua pola itulah, makan jangan sampai telat dan juga kita bisa stabilkan diri kita gitu. Dan kalau misalnya tadi kesimpulannya ditanyakan apakah kuliah hybrid ada hubungan dengan penyakit MAH, ya ada jelas. Kita datang dari berbagai macam lokasi kan gitu kan, entah kita di situ dengan stamina yang kuat atau enggak, imun yang kuat atau enggak. Kalau misalnya kita nggak bisa gitu kan, terus kita posisinya lagi kuliah hybrid kan, hybrid ini kan luring dan juga daring kan. Misalnya kita secara luring, ya itu bisa kena MAH gitu kan. Apalagi dari pola makan yang dijaga juga, itu sangat bisa kena MAH sih sebenarnya. Itu sebenarnya kan ya itu penyakitnya mahasiswa kan itu MAH. Iya, betul. MAH tuh paling sering banget gitu. Karena ya itu banyak yang dirasa pola makan tinggal dijaga sama terlalu memikirkan gitu kan, overthinking. Itu kan sekarang kan orang-orang sekarang kan overthinking dulu kan. Kebanyakan overthinking ya. Apa aja dipikirin ya kayak. Iya, bener. Gitu. Oke, jadi ya kita lebih prioritas buat diri kita sendiri aja sih, kayak jaga kesehatan itu penting banget pastinya ya. Tapi kalau dari Anita sendiri tuh ngerasain nggak sih sebenarnya MAH pada saat kuliah hybrid ini? Ya itu saya ngerasain banget sih Kak, karena pas kuliah hybrid ini emang akhir-akhir ini tuh lambung saya sakitnya suka kambuh. Karena saya juga tipe orang yang nggak suka sarapan. Itu kayaknya cewek sering banget ya. Iya kayak gitu, karena beberapa orang mungkin ada yang bisa, ada yang enggak sih kayak. Jadi tergantung aja sih. Saya bisa lebih pintar-pintar buat jaga kesehatan. Jangan terlalu dibawa stres. Ya dilakuin aja, dijalanin aja lah intinya. Berarti emang pengaruhnya gede banget ya.
mah sama kuliah, perkuliahan kegiatan kuliah ini ya. Apalagi kan juga di Hima kan sekarang Iya, aduh, bener-bener mengatur waktu yang bener-bener baik sih. Bener. Oke nih Kak, kita terakhir kali ya. Boleh. Ada gak sih Kak pesan untuk mahasiswa nih, bukan di UHAMKA aja, mungkin yang sedang melakukan atau sedang melaksanakan perkuliahan hybrid ini nih, agar tetap bisa menjaga pola makannya dengan baik, agar tidak terjadi atau mengalami sakit yang dia inginkan. Jadi biar tetap melakukan aktivitas sesuai dengan yang dia mau dan tidak terganggu. Itu gimana Kak? Ada gak pesan untuk yang Kakak ingin sampaikan? Oke, ini untuk generasi Z juga ya, mungkin ketika kita memang rasanya menjaga kestabilan makan kita di saat perkuliahan juga yang begitu banyak tugas-tugasnya, ya saya ingin berpesan sih paling buat teman-teman mahasiswa ya, itu kan teman-teman mahasiswa ya tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya, dan juga ya udah kalau misalnya kita hidup sesuai dengan sederhana kita aja, sesuai kemampuan kita. Yang penting asupan nutrisi kita terjaga gitu saat perkuliahan, karena makanan asupan nutrisi itu kayak ya makan makanan yang berprotein ya gitu kan, berprotein dan juga berkarbohidrat itu penting banget gitu kan. Jangan sampai kita ngikutin hawa nafsu kita aja gitu, nafsu kita misalnya maunya makannya yang instan itu kan bisa banget berpengaruh sama pola makan kita juga, kesehatan kita juga kayak gitu kan gitu. Terus juga ya stabilin aja sih imunnya gitu, tingkat atau grafik moodnya gitu. Jangan sampai ketika down gitu kan, down banget akhirnya penyakit timbul gitu kan, akhirnya kambuh, akhirnya ingin menjalankan kegiatan aktivitas lainnya ya sulit gitu kan, karena keganggu sama aktivitas lainnya. Dan ya paling pesannya lagi ya itu yang kita sebagai anak kesehatan ya, isi piringku itu bisa diterapkan sih gitu kan, isi piringku bisa diterapkan. Dan buat teman-teman semua juga kalau misalnya merasa kayak kesulitan atau kesusahan, mungkin hidupnya nggak berarti gitu kan, karena mungkin ya itu stresannya ya pola makan nggak teratur gitu, ya tetap jaga pola makan. Dan mungkin ada suatu pesan ya dari seorang filsafat, yaitu dari filsafat Yunani kuno, Socrates. Beliau bilang begini katanya, hidup ini harus dimaknai gitu kan, hidup yang tidak dimaknai itu ya tidak pantas untuk dihidupi gitu. Jadi ketika kalian ingin melaksanakan apapun, kegiatan apapun, ya udah nikmatin aja gitu kan. Toh pada intinya sekarang, pada saat kita sekarang ada di sini, ya itu hasil kerja kita. Maksud kita harus harus ngerasa kayak overthinking mulu, harus ngerasa kayak gue kayak nggak berarti di sini gitu kan. Ya udah nikmatin aja. Ini proses gitu kan. Ini proses gitu. Dan akhirnya dari mulai situ kalau misalnya kita udah bisa berdamai sama diri kita sendiri, ya udah akhirnya mungkin dari pola makan gitu, terus juga dari perkuliahan, aktivitas kita bisa manajemen, dari situlah kita bisa ngerawat diri kita, nge-treatment diri kita. Paling gitu sih Anita, itu pesannya. Itu bagus banget pesannya. Jadi yang penting tuh kita harus nerapin motivasi diri kita juga buat hidup lebih sehat lagi. Apapun yang sedang kita jalani itu harus dihadapi ya kayak nggak usah dibawa stres ya kayak. Oke. Dan satu lagi nih yang bisa ngejalanin diri kita ini ya diri kita sendiri. Maksudnya yang bisa menghalangi diri kita dari kerasnya dunia ini, atau misalnya kita ingin melakukan sesuatu, pokoknya semua sesuatu tuh yang motivasi sebenarnya satu, ada diri kita sendiri dan niat kita gitu. Kalau dari diri kita nggak mau, ya nggak akan jalan. Mau digimanain pun orang ngasih motivasi juga ya, kalau diri tetap nggak mau ya nggak bakal bisa gitu kan. Itu sih. Oke, gitu. Ini bagus banget informasinya yang Kak Fahri sudah sampaikan. Oke, kita udah di ujung podcast kali ini. Iya, cepet banget ya? Iya, udah seru banget nih, banyak banget informasi terkait pola makan. Yang penting kita harus jaga imun kita guys, tetap sehat. Motivasinya untuk hidup lebih sehat dikuatin lagi pastinya. Oke, saya mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Fahri. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya untuk datang di podcast hari ini. Sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih juga karena saya sudah diundang.
ya. Semoga banyak mahasiswa atau kalangan-kalangan yang bisa kita terapkan lebih baik Amin. lagi pastinya. Oke. Oke, saya sebagai moderator dan terima kasih untuk narasumber Kak Fahri yang sudah banyak banget mengasih informasi terkait tema kali ini ya. Terima kasih kembali Yanita. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jangan lupa follow media sosial Hima Kesmas, yaitu ada TikTok, Instagram, YouTube, dan Twitter @Hima Kesmas UHK.